Pemirsa, rencana pemerintah menaikkan pajak hiburan mulai dari 40 hingga 75% di awal tahun 2024 ini menuai polemik dan diprotes kalangan dunia usaha hiburan dan perhotelan. Ya, para pengusaha hiburan dan pariwisata menilai kenaikan pajak terhadap sektor yang baru bangkit usai pandemi COVID-19 ini terjadi beberapa tahun terakhir. Lalu sektor apa saja yang terdampak akibat rencana kenaikan pajak hiburan ini? Berikut ulasannya. Di awal tahun 2024, Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan tarif pajak barang dan jasa tertentu untuk sejumlah kategori. Di antaranya adalah kategori kesenian dan juga hiburan. Sejumlah tarif pajak pada sektor kesenian dan juga hiburan bahkan diperkirakan akan naik dari 40 hingga 75%. Terdapat 12 jenis tarif pajak hiburan, di mana salah satunya diperkirakan akan naik mencapai 75%. Setidaknya terdapat 12 jenis pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 12 jenis hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang pertama adalah tontonan film dan juga audiovisual. Selanjutnya pergelaran kesenian. Berikutnya adalah pergelaran musik. Lalu ada juga pergelaran tari dan juga busana. Selanjutnya kontes kecantikan dan binaraga. Berikutnya ada pameran. Yang ketujuh adalah pertunjukan sirkus, sulap, dan juga akrobat. Yang kedelapan, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor. Berikutnya, pertunjukan ketangkasan dan juga olahraga dalam gedung. Berikutnya, kebun binatang. Selanjutnya, ada panti pijat dan kebugaran. Dan yang terakhir adalah diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan juga spa. Pemerintah memperbarui kebijakan dengan menetapkan batas bawah 40% dan batas atas 75% untuk sejumlah sektor jenis usaha hiburan. Di antaranya karaoke, klub malam, bar, dan juga spa. Jenis hiburan tersebut dinilai hanya dinikmati oleh sejumlah golongan masyarakat tertentu. Namun demikian, pemerintah menetapkan tarif batas bawah untuk mencegah perlombaan penerimaan tarif pajak rendah dan untuk meningkatkan omset usaha. Tarif hiburan itu paling tinggi 35%. Nah, sekarang dengan Undang-Undang HKPD, tarif hiburan itu 10%. Hanya khusus atas jasa jenis hiburan yang terkait dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan juga spa, itu yang dikenakan tarif antara 40 sampai dengan 70%. Nah, pemerintah juga sudah melihat dan sudah ada juga di dalam Undang-Undang HKPD itu terkait dengan ruang kebijakan lain, yaitu di pasal 101, di mana pemberian insentif fiskal itu dimungkinkan dalam rangka mendukung kemudahan investasi. Ini berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan pokok pajak, pokok restribusi, dan sanksinya. Gini, bahwa kalau kita bicara khusus masalah pajak hiburan ya. Dalam Undang-Undang 1 2022 itu kan sebenarnya
yang jadi masalah itu di dalam pajak hiburan itu sendiri gitu. Yang khusus di kelompok di ayat 2 di pasal 58. Ini yang menjadi masalah. Kenapa saya bilang jadi masalah? Karena ada kekecualian. Dia kelompok di ayat 2 ini ya hiburan malam ya, termasuk karaoke dan juga termasuk mandi uap dan spa itu mulai minimalnya itu di atas menjadi 40%, bukan dari 0. Sementara di kelompok yang lain itu sebenarnya justru malah turun. 0 sampai 10%, yang dulu bisa 0 sampai 35% jadi turun 10%. Nah itu yang kita melihatnya kok ada diskriminasi. Kok dia mulai dari 40%, sementara yang lain mulai dari 0%, dan dia bisa mencapai 75%. Nah kalau kita bicara 40 sampai 75%, kita lihat lagi PPH, kena lagi nanti 22%, bagaimana sektor ini mau maju? Itu menjadi masalah. Dan sektor yang nggak mau maju, bagaimana pariwisata ini bisa berkembang gitu loh. Kalau setiap kepala daerah atau pemerintah daerah justru menerapkan pajak sampai 75%. Pertama adalah pada saat penetapannya kita nggak dilibatin. Ini jadi masalah. Karena kita kan bicara pemerintah, kita semua sedang mendorong bagaimana pariwisatanya tumbuh di berbagai daerah. Dalam rangka mengejar target wismannya, devisanya, dan seterusnya. Termasuk membuka lapangan kerja. Kita mesti tahu bahwa sektor hiburan ini merupakan sektor yang memiliki labor incentive ya, jadi tenaga kerja juga besar, walaupun kecil-kecil tapi banyak dan tidak membutuhkan skill yang tinggi setiap pekerjaannya. Nah ini kan juga menjadi salah satu program pemerintah untuk membuka lapangan kerja seperti itu. Tapi dengan ada ini kan dia tidak produktif. Jadi kalau ditanya kita menolak, pertama pasti kita menolak. Kalau menurut saya untuk saat ini sih ada yang terjangkau, ada juga yang mungkin agak mahal atau gimana lah, tapi mayoritas sih terjangkau lah. Kalau menurut saya sih itu akan menimbulkan risiko untuk para penikmat hiburan ya Mas, karena itu pasti mungkin bakal menurunkan minat dari orang-orang untuk liburan, karena pasti kan harganya juga terpengaruhi dari kebijakan tersebut, Mas. Nah, tahun ini kan pemerintah berencana untuk menaikkan tarif pajak di sektor hiburan nih, Pak. Abang sebagai konsumen yang sering nonton film, sering berwisata, tanggapannya seperti apa? Kalau tanggapan saya sendiri sih, saya sebenarnya mengikuti alurnya aja ya. Kalau misalkan itu kan sebagai persepsi orang berbeda-beda. Kalau untuk saya, kalau misalkan untuk kebutuhan negara atau buat apa sih, saya mengikuti aja. Ketentuan pajak hiburan bukanlah merupakan hal yang baru. Tarif pajak barang dan jasa tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Namun, dalam undang-undang tersebut berlaku sejumlah ketentuan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan tarif pajak daerah paling tinggi 35%. Sementara itu untuk sejumlah kategori ditetapkan paling maksimal 75%, yakni meliputi yang pertama pagelaran busana, kemudian yang kedua kontes kecantikan, yang ketiga adalah klub malam, diskotik dan juga bar, yang keempat adalah permainan ketangkasan, serta yang terakhir adalah panti pijat dan juga spa. Pemerintah menyatakan tarif pajak barang dan jasa tertentu termasuk dalam pajak daerah. Untuk itu, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan kondisi perekonomian wilayah masing-masing. Polemik rencana kenaikan pajak hiburan tentu mendapat penolakan dari pengusaha hiburan. Sementara itu, pajak merupakan salah satu instrumen dari pendapatan negara. Dan dalam hal ini, seharusnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Demikian Vloganza kali ini. Saya Muhammad Zulhilmi, serta juru kamera Jamie Jasin dan Dede Rudi. Sampai jumpa.